Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma arzuqna fahaman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Mengawali pengajian kita pada subuh pagi ini, saya baru mendengar berita wafatnya istrinya Pak Rahman, Pak Rosman. Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha waj'al qabraha rawdatan min riyadil jinan ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران واجعلها من ورثة جنة النعيم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan mengaji kita. Pekan lalu sampai mana? Kita masih membahas sekaligus membuktikan, ya. Topik kajian kita masih a'malul qulub, amal-amalnya kolbu. Menyela berkaitan dengan amal kolbu itu, kalau seseorang tidak mampu mengendalikan kolbunya, maka salah satunya akan bermasalah dengan ucapan-ucapannya. Kemampuan mengendalikan ucapan, pembicaraan itu sangat tergantung kondisi kemantapan, kebersihan hatinya. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali, saya ajak jamaah sekalian untuk menyimak paparan penjelasan Imam Al-Ghazali tentang afatul lisan, bahaya-bahayanya lisan. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali memberikan pelajaran kepada kita. Ada 20 bahayanya lisan. Kemarin sudah kita baca. Yang pertama itu adalah berbicara yang tanpa guna. Yang kedua adalah apa yang kedua? Fudulul kalam, berbicara berlebihan. Kalau yang pertama itu al-kalam fi ma la ya'nika, berbicara yang tidak ada gunanya. Maka yang kedua adalah fudulul kalam, berlebihan. Saya sempat kemarin nyambung dari yang kedua ini. Ada hadis yang menyatakan rusaknya umat terdahulu karena berlebihan dalam 3 hal. Fudulul kalam, banyak bicara. Kemudian yang kedua, fudulut ta'am, banyak makan. Dan yang ketiga, fudulun niyam, banyak tidur.
Itu hadis Nabi. Kalau itu dirangkaikan kira-kira banyak bicara. Capek bicara, lapar, makan. Makan sampai kenyang. Setelah kenyang kemudian tidur. Tidur sampai sepuas-puasnya. Bangun tidur, bicara lagi. Ya, lapar lagi, makan lagi. Habis itu tidur lagi. Nah, itu makanya Nabi mengingatkan jangan seperti itu. Itu merupakan akibat salah satu sebab rusaknya umat terdahulu. Yang ketiga, al-khawdu fil batil. Terlibat dalam pembicaraan-pembicaraan yang batil, yang tidak benar. Pembicaraan-pembicaraan yang salah. Kemudian yang keempat, al-mira wal mujadalah. Itu unggul-unggulan dalam perdebatan, berdebat. Ya, itu juga termasuk bahayanya lisan. Ya. Apalagi berdebat yang tanpa ilmu. Itu sangat dilarang oleh agama. Walaupun kadang-kadang orang yang minim ilmunya, kadang-kadang ngototnya, ngeyelnya jauh lebih kuat. Nah, itu fakta yang bisa terjadi seperti itu. Kemudian yang kelima, al-khusumah, bertengkar. Ya. Bertengkar. Pertengkaran yang tidak bisa diredam, akhirnya sampai kepada tadi ayat yang sempat kita baca dalam sholat. Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada di antara orang beriman bertengkar sampai nyaris saling membunuh, terlibat dalam pertengkaran seperti itu, fa aslihu bainahuma. Islahkan di antara mereka berdua. Kalau ada dua kelompok orang beriman bertengkar sampai nyaris saling membunuh, hendaknya diislahkan. Pertanyaannya, siapa yang bisa mendamaikan? Siapa yang wajib mendamaikan? Ini persoalan. Maka ayat ini kalau Bapak Ibu fahami betul, lalu direfleksikan dengan fakta kehidupan yang ada, itu menyesakkan dada itu. Dua kelompok orang beriman kalau bertikai harus ada yang mendamaikan. Pertanyaannya, siapa yang mendamaikan? Kalau dalam sebuah pemerintahan yang mendamaikan adalah al-hukumah, pemerintah. Pemerintah mestinya yang mendamaikan. Kalau tidak begitu, ulama-ulama jumhur seniornya. Tapi kalau ulamanya sendiri yang meletupkan perpecahan, bagaimana? Masya Allah. Itu yang ayat 9 surat Al-Hujurat itu kalau dirasakan lalu direfleksikan kepada fakta yang ada, betapa sangat menyedihkannya. Apa akibatnya kalau antara dua orang beriman bertikai? Akhirnya apa? Tidak mampu melahirkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dua kelompok orang-orang beriman ini bertikai sendiri, bagaimana mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Kalau tidak mampu, kalau tidak bisa kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar karena mereka sibuk dalam pertikaian sendiri, entah apapun sebabnya, maka kemaksiatan, kezaliman akan terus menjalar dan berkembang. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah seperti itu, maka ulama pun diancam oleh Allah, tidak akan didengar doanya. Kalau sampai amar ma'ruf nahi mungkar tidak jalan karena ulamanya saling bertengkar sendiri, kelompok-kelompok orang beriman bertikai sendiri, maka Allah mengancam sampai ulama pun doanya tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Padahal sabda Rasulullah SAW, ad-doa silahul mu'min, doa itu senjatanya orang beriman. Kalau doa sudah tidak dikabulkan oleh Allah sebagai akibat amar ma'ruf nahi mungkar tidak jalan, berarti ibarat orang berperang tidak pakai senjata. Kecil kemungkinannya untuk menang, kecuali semata-mata pada ujungnya Rahman Rahim, ampunan Allah diberikan kepada masyarakat, umat dan bangsa. Nah, itu bahayanya al-khusumah, bertengkar. Bahkan dalam hadis Nabi menyatakan, dikutip oleh Imam Al-Ghazali, man jadala fi khusumatin bi ghairi ilmin lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'a. Boleh juga dibaca lam yazal fi sukhtillahi hatta yanzi'a. Siapa yang berdebat dan bertengkar padahal tanpa dasar ilmu, maka orang-orang seperti itu sesungguhnya berada dalam kemurkaan Allah sampai mereka mau berhenti. Nah, maka kalau bertengkar, siapa dulu yang lebih mulai berhenti, itulah yang masih bisa berharap tidak terkena murka Allah. Tapi siapa yang bertengkar, tidak mau berhenti, yang satunya berhenti, lawan bicaranya berhenti, malah dirinya merasa, oh saya menang, kesombongannya muncul, itu bertambah-tambah. Yang tadinya hanya murka Allah karena perdebatan tanpa ilmu, kemudian berkembang menjadi murka Allah karena takabburnya, sombongnya muncul. Itu akibat ikutan dari orang yang tidak kuat hatinya untuk mengendalikan mulutnya. Maka kekuatan hati itu adalah kekuatan yang sesungguhnya. Shadaqa Rasulullah, benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, baik buruknya perilaku manusia sangat tergantung sekaligus cerminan dari hatinya. Yang keenam, at-tasyadduk fil kalam. Ini melebih-lebihkan dalam hal intonasi, dalam hal mencari bahasa supaya lebih menarik dan lain-lain. Itu pun juga dilarang, termasuk bahayanya lisan dalam bicara. As-sabi'ah, yang ketujuh, as-sabbu wal fuhsyu. Itu menghardik, menghujat. Nah, ini siapapun tanpa kecuali, termasuk para mubaligh, para ustadz, meskipun tujuannya baik menyampaikan dakwah, dilarang yang namanya dicampur aduk dengan menghujat. As-sabbu itu menghujat. Afat atau bahaya lisan yang ketujuh. Yang kedelapan hampir mirip, yaitu al-la'nu, melaknat. Ya, itu juga dilarang dalam agama. Bahkan Nabi menyatakan bahwa al-mu'minu laisa bil'anin, orang beriman itu bukanlah seorang pelaknat. Oleh karena itu, apapun kepentingannya, apalagi kalau tujuannya baik, maka harus bahkan dijauhkan dari yang namanya melaknat. Jangan dibalik, tujuan baik tapi malah menghujat dan melaknat. Itu artinya tujuannya baik, mungkin niatnya baik, tapi dilakukan dengan cara yang tidak baik. Itu dilarang oleh agama. Yang kesembilan, al-ghina wa syi'r, yaitu bersair-sair dan bernyanyi-nyanyi yang dapat melengahkan hati untuk mengingat Allah. Ini yang biasanya digunakan oleh sebagian ulama. Jangan nyanyi-nyanyi di masjid,
Jangan bersyair-syair di masjid. Masjid itu tempat ibadah. Larangan itu ada benarnya, tapi tidak mutlak benar. Karena apa? Seperti nyanyi tapi tidak nyanyi, yaitu misalnya melantunkan Al-Quran. Indahnya seperti bahkan melebihi nyanyian. Yang kedua, melantunkan sholawat. Nah, itu seperti juga keindahannya syair dan nyanyian. Tapi itu tidak sepenuhnya sama dengan menyanyi. Kenapa? Kalau bernyanyi, bersyair-syair, itu bisa terjebak semata-mata meluapkan emosi, meluapkan isi hati, tapi jauh dari sentuhan rohani. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali juga membahas khusus soal musik dan nyanyian, yang antara lain beliau menyatakan bahwa musik dan nyanyian itu dilarang jika melengahkan seseorang, membuat seseorang lupa kepada Allah, lupa ibadah, dan hanya mengumbar, menghibur, meluapkan hawa nafsu. Yang kedua, jika musik, syair, nyanyian itu mendorong perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu dilarang oleh agama. Yang ke-10, ini al-mizah, bercanda. Bercanda itu juga merupakan bahayanya lisan. Ya, sekedar bercanda itu dalam batas-batas tertentu itu dilarang. Kecuali bercandanya ada nilai pendidikan, karena itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau bercandanya sekedar bercanda melucu, apalagi bercanda dan melucunya itu sampai nyerempet-nyerempet mendangkalkan makna agama, nah itu justru sangat dilarang. Betapa banyak ya, yang masih suka ceramah, tausiah, tapi dicampur kalimat-kalimat yang kurang baik, kalimat-kalimat yang maksudnya lucu, tetapi itu mencederai agama. Itu dilarang oleh agama. Al-mizah. Yang ke-10. Yang ke-11, as-suhriyah wal istihza. Itu bahaya lisan yang ke-11 itu adalah melontarkan kalimat-kalimat merendahkan orang lain dan mentertawakan orang lain. Makanya ada at-tabassum, jadi senyum kepada sesama saudara muslim itu bisa bernilai sedekah. Tabassumu kali akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah, bernilai sedekah. Pahalanya seperti pahala sedekah. Tapi ada senyum yang bernilai dosa, senyum sinis. Ketika temannya melakukan sesuatu kebaikan, tapi menurutnya itu tidak berharga, lalu disambut dengan senyum, kalau begitu saya juga bisa. Nah, misalnya sekedar begitu saja, itu senyum yang merendahkan. Nah, itu tanda orang yang sombong. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, al-kibru, yang disebut takabur sombong, itu adalah batrul haq wa ghamtun nas. Menolak, membuang, mengabaikan kebenaran, dan sekaligus merendahkan orang lain. Itu salah satu tanda orang yang sombong. Maka senyum sinis itu sangat dilarang oleh agama. Karena ada masuk al-istihza. Yang ke-12, betul ya, 12 ya? Ya, yang ke-12, ifsya'us sirri. Itu menyebar-nyebarkan rahasia. Sesuatu yang seharusnya dirahasiakan, tapi kemudian disampaikan kepada orang lain. Kadang-kadang bahkan prakteknya nyerempet-nyerempet bahaya iman.
Contoh, ada seseorang menyimpan rahasia orang lain. Tapi karena dia ingin cerita, entah apa motifnya, kemudian ada seseorang yang dianggap sangat dekat, sangat bisa dipercaya, mungkin anggota keluarga sendiri. Saya dengar berita begini loh, tapi ini rahasia, hanya kamu saja yang saya kasih tahu. Jangan cerita kepada orang lain ya. Nah, satu orang dia dengan pesan seperti itu termasuk menyebarkan rahasia. Itu dilarang kepada orang sedekat apapun. Walaupun mengatakan ini hanya kepada kamu saja loh. Dan jangan ceritakan ke orang lain. Itu menyerempet-nyerempet iman. Apa hubungannya? Orang yang menyatakan begitu, saya mendengar berita begini, ini rahasia. Tapi hanya kamu saja yang saya kasih tahu. Jangan bicara kepada orang lain. Ini seolah-olah ketika melakukan seperti itu, dia seolah-olah menyangka Allah tidak tahu. Begitu. Maka menyerempet-nyerempet iman. Bahaya itu. Menganggap seolah-olah Allah tidak dengar. Seolah-olah Allah tidak tahu, maka dia berani menyampaikan hal yang rahasia, walaupun dengan pesan jangan sampaikan kepada orang lain. Maka teman bicara yang bijak bermaksud menyelamatkan temannya yang akan melontarkan, menceritakan yang rahasia dengan kalimat, saya mendengar ini, tapi ini rahasia, hanya kamu saja yang saya kasih tahu. Nah, kalau berani dan mau menjaga, stop, tidak usah cerita, karena itu rahasia. Saya kira jamaah Baitul Mukmin nggak keberatan, kalau dia kira-kira begitu. Kalau diajak cerita yang rahasia, apalagi dikatakan ini rahasia loh, hanya kamu saja yang saya beritahu, stop. Jangan diceritakan, karena itu rahasia. Maka di ayat 1 surat Al-Hujurat yang tadi kita baca dalam sholat, ya, itu Masya Allah, ujung ayatnya. Di awal ayat 1 itu, ya ayyuhalladzina amanu. Coba dilihat surat Al-Hujurat ayat 1. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Betul ya? Innallaha sami'un alim. Apa itu artinya? Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, surat Al-Hujurat diawali kalimat seperti itu, ayat seperti itu, karena berikutnya ayat-ayat yang melarang bicara yang kira-kira tidak sopan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tinggikan suaramu, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai ayat berikutnya, innalladzina yaghudduna aswatahum. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan, yang menahan diri, tidak bicara lantang di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka telah teruji imannya, teruji takwanya ke dalam hati, telah teruji ketakwaannya yang ada di dalam hati. Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Inilah yang sering kita sampaikan, salah satu amal kolbu itu adalah untuk bertakwa. Wujudnya, nah salah satunya kalau kaitannya ayat itu, wujud ketakwaannya para sahabat tidak berani bersuara lantang di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu wujud ketakwaan hati, menjaga lisan.
Oleh karena itu, pada ayat-ayat berikutnya yang kita baca tadi, termasuk menjaga lisan, la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan sekali-kali sekelompok orang menghina, merendahkan kelompok yang lain, apapun motivasinya. Apalagi berkaitan dengan ibadah. Jangan sekali-kali orang yang merasa ibadahnya sudah baik, lalu memandang rendah orang lain yang ibadahnya mungkin levelnya di bawah dirinya. Khawatir sikap seperti itu melahirkan kesombongan. Orang yang sombong karena prestasi ibadahnya tidak lebih mulia di hadapan Allah dibandingkan para pendosa yang kemudian sadar dan bertaubat. Itu salah satu bahayanya kesombongan, dan salah satunya wujudnya itu adalah omongan dalam ucapan-ucapannya. Itu yang ke berapa tadi? 13. Ifsya'us sirri. 12 ifsya'us sirri, ya, menceritakan rahasia. Yang ke-13 ini mirip walaupun sedikit beda, al-wa'dul kadzib, janji bohong. Ya, itu termasuk dosanya lisan, termasuk bahayanya lisan. Jangan banyak janji, karena kalau tidak ditepati itu dosa, nah bahkan menjadi hutang. Al-wa'du dainun, janji itu hutang. Karena yang namanya hutang, jika tidak memenuhi di dunia, akan ditagih kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, itu janji kepada seseorang saja itu akan ditagih. Bagaimana kalau Pak RW janji sama warga? Nah, gitu ya. Pak RW janji sama warga. Masya Allah. Untungnya warganya soleh-solihah, sangat memaklumi. Kemudian segala sesuatunya akan dimaklumi, dimaafkan. Tapi kalau sampai naudzubillah ada yang dendam, sangat berharap terhadap janjinya tidak terpenuhi, Masya Allah, itu menjadi dainun, menjadi hutang. Itu yang ke-13. Yang ke-14, nah kalau tadi janji, ya, janji palsu, janji tapi bohong. Yang ke-14 itu ucapan-ucapan biasa tapi mengandung kebohongan. Al-kizbu fil qawli wal yamin, apalagi sumpah bohong. Oh, itu betul-betul dilarang oleh agama, dan itu salah satu dari 20 bahayanya lisan. Yang ke-15 ini yang paling seru, yang paling seru, paling heboh, paling berbahaya, paling besar dosanya, yaitu al-ghibah, bergunjing. Ini yang paling sering diceramahkan. Di ayat juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Ayat berapa itu? 12. Surat Al-Hujurat. Wahai orang-orang beriman, jauhi banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu bisa menimbulkan dosa. Tidak semua prasangka itu bisa menimbulkan dosa. Prasangka siapa yang tidak menimbulkan dosa, sehingga Al-Qur'annya menyatakan sebagian prasangka menimbulkan dosa, berarti sebagian yang lain tidak.
yaitu berprasangka atas tugas yang benar. Nah, begitu. Dalam proses hukum misalnya, nah gitu. Itu para petugas-petugas hukum, walaupun ada asas praduga tak bersalah, nah maka polisi tidak akan melakukan penyelidikan manakala dia tidak ada dugaan seseorang melakukan tindak kejahatan. Nah, praduga-praduga seperti itu yang dianggap tidak dosa. Karena itu dalam rangka menunaikan tugas. Tapi praduga, ini istilah nih. Tapi praduga, walaupun praduga, tapi ada nilai kebenarannya. Kebenarannya terletak di mana? Terletak teori-teori mereka secara hukum yang membolehkan seorang petugas hukum, misalnya polisi, boleh menyangka seseorang sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan. Nah, prasangka itu tidak sekedar prasangka, bukan prasangka yang direkayasa, tapi memang prasangka yang murni. Itu prasangka yang kemudian dijadikan dasar untuk melakukan tugas-tugasnya. Jangankan sekedar prasangka, sampai terkesan seolah-olah membunuh saja. Nah, dalam hal ini misalnya Al-Guju, ya, Al-Guju yang melakukan tugas hukum pancung sesuai syariat Islam, itu walaupun membunuh itu tidak termasuk dosa. Maka prasangka-prasangka yang dibenarkan adalah prasangka dalam rangka mengungkap, menegakkan kebenaran. Nah, maka kalau tidak punya tugas-tugas seperti itu, dilarang berprasangka, karena prasangka itu bisa menimbulkan kecurigaan. Orang yang berprasangka lalu apa? Biasanya kemudian mencari-cari. Maka pesan ayat wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan. Nah, kalau sudah mencari-cari kesalahan, maka ayat kemudian wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kalau ada orang mencari-cari kesalahan, maka biasanya mencari pendukung. Nah, ketemu teman bicara, jadilah di situ ghibah, bergunjing dan lain-lain. Dan itu semua kalau dari logika ayat dimulai dari prasangka. Dan ayat 12 surat Al-Hujurat itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Jelas iman itu adalah amal utama qalbu. Penggalan ayat berikutnya ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhi itu banyak berprasangka. Ya, diawali panggilan orang-orang beriman, iman itu amalnya qalbu, ini menunjukkan prasangka seseorang itu bisa merupakan refleksi kondisi hatinya. Ya, kalau hatinya bersih, tidak mudah berprasangka karena semuanya akan tampak baik. Tapi kalau hatinya buram, abu-abu karena kotor, itu bisa melahirkan banyak prasangka. Karena yang dilihat orang lain itu bukan kebaikannya, tapi adalah keburukannya. Oleh karena itu, tips, cara, kiat untuk menjauhkan prasangka kepada orang lain, prasangka buruk, maka hendaknya utamakan melihat orang lain itu dari sisi kebaikannya. Kalau melihat orang dari sisi kebaikannya, maka akan jauh dari prasangka-prasangka yang buruk. Itu yang ke-15, bahwa prasangka melahirkan tajassus, mencari-cari kesalahan. Kalau sudah mencari-cari kesalahan, bisa melahirkan pergunjingan, al-ghibah. Hanya ada 6 kondisi, ya, ada 6 kondisi, 6 situasi seperti ghibah tapi tidak ghibah. Menceritakan keburukan orang lain yang terminologi dasarnya itu ghibah tapi tidak termasuk ghibah. Dalam kondisi apa? Yang pertama kata Imam Al-Ghazali at-tazallum. Kaman, ya, seperti orang yang melihat
atau mengalami kezaliman, pemerasan, pungutan liar, diminta suap, nah kezaliman-kezaliman model begitu, maka dia melaporkan kepada pihak yang berwenang. Itu kan menceritakan keburukannya. Nah, yang seperti itu namanya at-tazallum. Itu ghibah tapi tidak kena hukum ghibah. Itu seperti ghibah tapi tidak kena hukum ghibah. Tapi kalau sekedar menjadi bahan cerita, nah itu termasuk ghibah. Bukan bermaksud menyelesaikan secara hukum, bukan bermaksud menyelesaikan kezaliman, tapi sekedar dijadikan bahan cerita, nah itu jadi ghibah. Dan itu sangat rugi. Ya, sangat rugi. Ada orang yang korupsi, kemudian kita tahu hanya sekedar kita ceritakan saja, nggak kebagian uang korupsinya, tapi kebagian dosanya. Begitu. Itu rugi dua kali. Rugi tidak kebagian, tetapi rugi kebagian dosa. Itu at-tazallum. Yang kedua, as-sani al-isti'anah ala taghyiril munkar. Yang kedua, menceritakan keburukan yang terminologi aslinya itu ghibah, tapi tidak kena hukum ghibah adalah menceritakan keburukan dalam rangka minta tolong. Melihat seseorang yang berbuat jahat, nah kemudian tidak mampu menghadapi, lalu datang kepada seseorang untuk minta tolong. Pak, Bu, tolong, ini saya menghadapi begini, begini, begini. Nah, diceritakan keburukannya. Tapi kalau maksudnya minta tolong, itu seperti ghibah, tapi tidak kena hukum ghibah. Tapi kalau cerita itu sekedar curhat, nah, itu termasuk ghibah. Yang kedua, al-isti'anah ala taghyiril munkar. Yang ketiga, ini mirip, al-istifta, minta fatwa. Minta masukan, minta pendapat. Pak RW, saya punya teman, punya tetangga begini. Nah, begitu. Ceritakan di situ. Nah, kemudian bagaimana saya menghadapinya? Nah, itu minta fatwa. Kalau dalam rangka minta fatwa, minta nasihat, itu mirip yang kedua. Dalam rangka minta tolong, itu menceritakan keburukan, tidak termasuk ghibah. Yang keempat, tahdzirul muslimin. Memberikan warning, peringatan supaya tidak ada korban lain. Nah, ya. Hati-hati loh, kalau nanti ada yang datang ciri-cirinya begini, 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 nah, jangan dilayani. Karena dia menipu, karena dia, dan lain sebagainya. Itu menceritakan keburukan. Tapi dalam rangka menjaga orang lain tidak jadi korban berikutnya, itu tidak terkena hukum ghibah. Yang kelima, menceritakan keburukan tapi dalam rangka melakukan kebaikan. Misalnya berkunjung ke satu daerah, Pak RW berkunjung ke satu daerah, misalnya untuk menyampaikan bantuan. Nah, kemudian tahu namanya, tapi tidak tahu alamat rumahnya. Ketemulah satpam di depan, atau ketemu bagian keamanan yang lain, lalu bertanya, Pak Satpam, mohon maaf saya mau tanya. Saya mencari seseorang namanya Fulan, Ahmad Fulan. Nah, ini Pak Satpam, Pak, Ahmad Fulan itu di sini banyak, tidak hanya satu. Nah, maksud Bapak Ahmad Fulan yang mana? Nah, diceritakanlah ciri khasnya. Pak Ahmad Fulan yang jalannya rada tidak lurus. Nah, misalnya begitu ya, misalnya begitu. Oh, kalau itu rumahnya di sudut sana. Ah, ini kan menceritakan kekurangan orang lain. Itu bisa menjadi ghibah kalau hanya sekedar cerita. Tapi karena ini dalam rangka tujuan justru untuk melakukan kebaikan, maka sekedar memperjelas
tidak ada maksud merendahkan, tapi justru maksud kebaikan, itu tidak termasuk ghibah. Dan yang keenam, rukhsah dalam ghibah. Seperti ghibah tapi tidak ghibah, seperti bergunjing tapi tidak bergunjing. Yang keenam itu adalah terhadap orang yang sudah tidak malu-malu menampakkan kefasikannya, tidak malu-malu berbuat dosa di depan umum. Nah, kepada orang-orang yang model begitu, kata sahabat Umar bin Khattab, kalau ada seseorang sudah berani terang-terangan melakukan dosa di depan umum, kalau ada orang yang berani terang-terangan melakukan maksiat di depan umum, kalau ada orang yang sudah terang-terangan tidak malu-malu menampakkan kefasikan di depan umum, maka orang seperti itu sesungguhnya sudah tidak punya kehormatan. Bahkan Nabi malah melarang, jangan panggil orang munafik, orang fasik, orang yang pembuat dosa itu dengan panggilan ya sayyidi, wahai tuanku yang terhormat. Itu Nabi malah melarang. Ya, Nabi malah melarang. Itu 6 rukhsah, ya, 6 kondisi menceritakan keburukan orang lain seperti ghibah tapi tidak terkena hukum ghibah. Nanti yang ke-16 itu an-namimah, bertengkar. Bertengkar itu dilarang oleh agama, termasuk dosanya lisan. Maka kalau ingin mengurangi dosanya mulut, padahal mulut sering untuk berdoa, doa itu penghalangnya salah satunya adalah dosa. Kalau ingin doanya makbul, maka kurangi dosa mulut, salah satunya kurangi kebiasaan bertengkar. An-namimah, termasuk melimpahkan pertengkaran itu mengadu domba satu sama lain, itu juga termasuk bahaya lisan. Yang ke-17 itu berbicara berbeda. Kalau dalam bahasa yang sekarang apa? Ngomong kepada pihak sini A, ngomong kepada pihak sini B, padahal objek yang dibicarakan satu. Mencela-mencela kata Pak Haji Sofyan. Tujuannya apa? Supaya dapat dari sini, juga dapat dari situ. Itu dalam bahasa akhlak, dalam bahasa Ihya Ulumuddin itu namanya orang yang zillisanain, punya 2 mulut, bicaranya beda-beda terhadap satu objek, dan itu tujuannya supaya dapat dari sana, dapat dari sini. Yang ke-18 al-madhu, memuji. Nah, ini memuji itu pada dasarnya baik, tapi bisa berubah melahirkan dosa. Salah satunya adalah kalau memuji seseorang, lalu orang yang dipuji itu melahirkan perilaku kurang baik. Misalnya menjadi sombong, menjadi ananiah, egois, dan lain-lain. Begitu. Kamu itu retorikanya bagus loh. Apalagi kalau jadi MC, suaranya mendayu-dayu. Karena dipuji seperti itu, lalu tinggi hati. Wah, kalau begitu tidak layak ada orang lain yang jadi MC kecuali saya. Di kemudian hari, setiap ada acara, menampilkan diri seperti itu, tidak memberikan kesempatan yang lain atas nama orang yang egois dan sombong. Pujian seperti itu dilarang dalam agama. Termasuk bahayanya lisan. Boleh memuji, tetapi kira-kira menurut keyakinan kita tidak menimbulkan ekses akibat yang tidak baik. Kata Nabi, memuji
yang melahirkan perilaku buruk bagi orang yang dipuji, itu sama dengan membunuh tanpa pisau. Bahayanya sampai seperti itu. Maka memuji berlebihan itu termasuk dilarang oleh agama. Yang keberapa tadi? 18, 2 lagi, 19, al-ghaflah, lalai. Orang yang lalai hatinya biasanya lesannya kemana-mana, tidak terjaga. Itu fil ghaflah. Ya. Anda qaikil khata'. Man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Siapa yang lengah kemudian banyak bicara, maka sangat mungkin banyak kesalehannya. Yang terakhir, ini yang harus hati-hati. Yang terakhir adalah su'alul awam an sifatillahi ta'ala. Orang-orang yang belum nyampe ilmunya, tapi dia membicarakan detail tentang hakikat-hakikat Allah. Itu dilarang. Jadi kalau orang belum cukup ilmunya, kalau membicarakan tentang Allah cukup saja amanah, saya beriman. Jangan bertanya lebih detail yang kemudian makin mendangkalkan, begitu, makin mendangkalkan keimanannya, itu dilarang. Bagaimana ya caranya Allah? Kok bisa mencipta? Begitu. Bertanya-tanya tentang bagaimana Allah melakukan, itu sama dengan bertanya tentang hakikat detail sifat-sifat Allah. Nah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Melihat, Maha segala macamnya, jangan tanya bagaimana caranya, tapi cukup katakan amanna, kami beriman. Karena apa? Orang yang kurang ilmu lalu membicarakan detail tentang hakikat Allah, itu bukan tambah baik, bisa malah melenceng, makin mendangkalkan keimanannya, maka dilarang. Itulah 20 afatul lisan, bahayanya lisan. Tidak ada yang bisa selamat dari dosanya kecuali orang yang bisa diam. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, as-sumtu najat. Siapa yang bisa diam, maka dia dijamin selamat dari dosanya mulut lisan. Ada pertanyaan, Pak Prof? Ya, kondisi hati, betul. Ya. Meluap begitu. Iya, betul. Ya, iya. Ini rumusnya benar. Kalau hati terisi, gitu ya. Kalau hati terisi segala bentuknya setan iblis, maka keluarnya itu pasti keburukan seperti buruknya iblis dan setan. Tapi kalau hati itu isinya baik, maka yang keluar pasti baik. Saya ingin mengingatkan ilmu kita. Kalimat baik itu apa? Kalimat thayyibah. Apa yang disebut kalimat thayyibah? La ilaha illallah. Itu kalimat terbaik, kalimat thayyibah. Maka rumusnya, supaya hati tidak terisi oleh iblis setan, maka isilah dengan kalimat yang terbaik, yaitu la ilaha illallah. Oleh karena itu, pernah kan kita diskusikan kewajiban pertama orang yang sudah bersyahadat adalah memantapkan syahadatnya. Supaya apa? Supaya tauhid, pernyataan tauhid iman tertinggi dalam syahadat itu betul-betul masuk ke dalam hati. La ilaha illallah. Kalau itu terus diisi, nah terus diisi,
dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kalimat thayyibah, kalimat pembersih, maka hatinya akan menjadi bersih. Kalau gelas isinya air yang bening putih, tumpahnya pasti bening putih bersih. Kalau isinya kopi, tumpahnya pasti kopi. Nah, begitu. Itu rumusnya Imam Al-Ghazali juga begitu. Maka kalau ingin yang tumpah dari pandangan kita, pembicaraan kita, sorot mata kita itu baik, maka hatinya harus terisi dengan yang maha baik. Yang maha baik itu adalah la ilaha illallah. Itu sebabnya Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, lakukan zikir sebanyak-banyaknya. Zikir mana yang paling utama? Adalah zikir iman tertinggi, tauhid yang ada dalam syahadat kalimatnya, yaitu la ilaha illallah. Itu implikasinya, manfaatnya, keberkahannya luar biasa. Kalimat la ilaha illallah itu sampai 15 poin kan, yang ilmunya insya Allah sudah Bapak Ibu kuasai. Nah, tinggal bagaimana mendidik kita untuk zikir setiap saat la ilaha illallah. Mudah-mudahan masih ingat yang 15 itu ya. Karena ini kunci a'malul qulub. Ya. Kalau lupa nanti dilihat catatannya. Kalau catatannya pun juga lupa naruhnya, itu memang ya. Baik, ada lagi? Baik, satu lagi. Kalau membicarakan hal yang baik pada prinsipnya tidak termasuk ghibah. Hanya saja tadi, kalau membicarakan hal yang baik sama dengan memuji. Nah, begitu ya, sama dengan memuji. Nah, persoalannya, apakah ibu menjamin lawan bicara yang ibu ngajak bicarakan kebaikan tadi itu tidak cerita kepada orang yang dibicarakan? Nah, biasanya kalau orang memuji itu ingin tampak pujiannya kepada pihak yang dipuji. Apalagi memujinya ada maksud-maksud tertentu. Nah, itu beda lagi kalau begitu. Tapi prinsipnya membicarakan kebaikan orang lain itu tidak termasuk ghibah. Karena biasanya orang kalau dibicarakan kebaikannya itu tidak benci, tidak marah. Itu tidak termasuk ghibah. Hanya saja catatannya jangan terpeleset sampai kepada memuji yang kemudian mendorong hal-hal yang tidak baik. Apalagi kalau membicarakan kebaikan itu dalam rangka dakwah. Itu malah baik. Ya. Membicarakan kebaikan orang lain dalam rangka dakwah, menginspirasi diri untuk bisa niru, itu baik. Sebuah kebaikan. Tahu nggak sih, itu si Bapak itu sekarang ini loh sangat-sangat efektif dalam hal pekerjaan-pekerjaannya, sangat rajin sholat jamaahnya, tilawahnya saya lihat juga disiplin dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu dalam rangka menginspirasi diri kita, dalam rangka menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Siapa tahu orang lain yang diberikan cerita kebaikan itu menjadi tertarik. Jadi menceritakan kebaikan orang lain prinsipnya tidak termasuk ghibah, bahkan apabila itu bisa menginspirasi orang lain ikut berbuat baik, itu malah menjadi bagian dakwah. Cukup, mudah-mudahan nanti kita bisa sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsinna aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.